Oke, halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel ini. Terima kasih buat kalian telah subscribe dan telah klik video ini. Nah, di video kali ini kita akan bahas tentang investasi lagi ya teman-teman. Jadi kalau binomo itu tentang trading, dan ini kita akan bahas tentang cryptocurrency. Nah, ini penting sekali untuk teman-teman semua. Dan kemungkinan kayaknya video ini agak panjang, tapi ya santai saja nontonnya. Karena video ini adalah saya buat untuk teman-teman semua agar kalian bisa sadar kalau sekarang ini udah waktunya kita mulai investasi di cryptocurrency ya teman-teman. Karena kenapa? Karena kalau kalian hendak mulai dari sekarang, atau kalian telat tahu informasinya dari sekarang, kalian akan ketinggalan teman-teman. Dalam arti ketinggalan gimana? Nanti saya akan jelaskan kenapa kalian bisa ketinggalan gitu ya, kalau kalian tidak mulainya dari sekarang gitu. Nah, untuk di cryptocurrency ini saya gunakan Indodax. Nah, kalian bisa juga nanti masuk dari link yang di bawah, itu link referral saya. Kalau kalian tidak mau pun nggak apa-apa, kalian bisa masuk saja, tinggal pilih ketik Indodax, nanti akan muncul teman-teman. Dan kalian tinggal daftar saja gitu ya. Nah, di sini untuk pendaftaran akun ini kalian tinggal daftar saja username yang kalian inginkan itu seperti apa. Kayak ini kan, ini namanya username saya teman-teman. Nah, kalau kalian inginkan seperti itu, kalian bisa buat, dan juga alamat email kalian, nomor HP, dan password. Dan nanti setelah itu kalian boleh klik ini. Nah, nanti pada saat diklik ini akan muncul seperti ini teman-teman. Nah, tinggal kalian geser saja puzzle-nya sesuai dengan puzzle yang kosong. Nah, kalian geser saja, nanti itu akan masuk langsung dan terverifikasi, dan nanti akan langsung lanjut pendaftarannya. Mungkin untuk cara daftar di Indodax ini bagaimana, itu kalian bisa lihat video YouTube yang lain, YouTuber yang lain itu ada juga buat videonya cara daftar di Indodax sampai selesai daftarnya. Nah, nanti kalian tinggal ikutin saja teman-teman. Nah, di sini saya ingin jelaskan sedikit ke Indodax-nya langsung ya. Oke, kita langsung login ke Indodax saya. Nah, oke teman-teman, selamat datang di Indodax saya. Nah, jadi di sini mungkin kalau kalian lihat kenapa layarnya hitam, jadi kalian tinggal ganti saja di sini ya teman-teman. Keluar dari mode gelap atau masuk ke mode gelap gitu ya, di bagian menu. Nah, jadi di sini saya ingin jelaskan kenapa sih kalian harus investasi dari sekarang gitu ya. Karena kalau kalian tidak investasi dari sekarang, kalian akan ketinggalan. Dalam arti kayak misalnya nih, ada sebuah kereta kan, kereta yang menuju ke masa depan gitu kan. Dan kereta itu di zamannya tahun 2020 kemarin, itu rata-rata orang sudah pada masuk ke dalam kereta tersebut gitu ya teman-teman. Orang-orang sudah pada masuk ke dalam kereta tersebut. Terus banyak juga yang tidak mau masuk. Karena kenapa? Karena tidak tahu gitu. Tidak tahu dan tidak mau tahu gitu teman-teman. Dalam arti tidak mau tahu apa sih isi kereta itu gitu ya. Mau kemana sih kereta itu gitu. Banyak yang bilang biarkan ya lah gitu. Atau sudahlah, biarkan ya, tidak usah urus yang kayak gitu kan. Tidak usah naik kereta itu gitu. Nah, tapi orang-orang yang masuk ke kereta itu, mereka punya tujuan yang sama, ingin berhasil. Dan orang juga yang tidak masuk ke kereta itu, mereka juga sama-sama punya tujuan ingin berhasil. Tapi yang masuk ke dalam kereta itu adalah orang-orang yang duluan berangkat teman-teman. Nah, bisa kalian mengerti, mereka yang masuk di kereta yang awal kemarin, tahun 2020 kemarin, itu adalah orang-orang yang pertama. Dan pada saat tahun 2021 ini, di bulan Januari kemarin, orang-orang yang tidak masuk di tahun 2020, mereka lihat orang-orang yang sudah masuk di tahun kemarin itu di tahun 2020 pada berhasil. Jadi akhirnya orang-orang yang tidak masuk kereta di tahun 2020 itu masuk ke kereta yang tahun 2021 teman-teman. Dan bisa saya jelaskan ya seperti ini. Ini adalah koin Ethereum. Nah, saya di sini invest Ethereum teman-teman. Jadi pada saat dulu di tahun 2020 kalau tidak salah saya mulai di kripto kan tahun 2020. Pas awal-awal tahun 2020 kalau tidak salah saya teman-teman. Nah, di sini
awal saya mulai dulu, saya lihat cryptocurrency ini, yang Ethereum ini, koin Ethereum ini harganya itu kalau tidak salah saya di bawah 5 juta teman-teman. Untuk satu koinnya. Di harga 5 juta ke bawah ya. Kalau tidak salah saya 2 juta atau kurang lebih sama kayak Litecoin lah. Yang harganya 2 jutaan gitu teman-teman. Nah pada saat itu saya lihat koinnya harga 2 jutaan. Tapi saya lihat kayaknya koinnya berpotensi ya, bagus gitu. Di tahun 2020 kemarin. Tapi saya ndak masuk teman-teman. Saya ndak beli gitu kan. Saya ndak beli. Dan pada saat saya lihat perkembangannya gitu ya, lihat perkembangan Ethereum ini, loh kok semakin meningkat, naik 5 juta, 7 juta, 6 juta, 7 juta, 8 juta gitu kan, 9 juta lalu ke 10 juta. Nah saya kira di tahun 2020 kemarin, ini pasti bakal turun nih. Ini pasti bakal turun. Nggak akan dia nyusul Bitcoin gitu ya. Bentar saya minum dulu. Nah, saya lihat ini kayaknya dia akan berhasil nih nyusul Bitcoin gitu kan, nyusul sejarahnya Bitcoin gitu. Nah, terus naik ke 2020 tapi di bulan November Desember itu koin ini udah mulai melonjak ya teman-teman, udah mulai melonjak. Dan sampai sekarang, sampai 2021 ini di bulan 7. Nah, ini harga koinnya sudah 34 juta untuk satu koin gitu. Hanya satu koin itu sudah 34 juta. Bayangin saya waktu itu beli di harga 2 jutaan, satu koin saja, itu uang saya sudah 34 juta. Itu uang gratis gitu. Dalam arti uangnya kayak ya hasil investasi saya gitu, teman-teman. Nah, terus saya menyesal gitu ya, udahlah gitu kan, biarkan penyesalannya. Nah, jadi saya kemarin beli koin ini di harga 32 juta teman-teman. 32 juta. Di harga 32 juta saya beli koin ini kemarin, cicil. Nah, sekarang telah naik di 34 juta nih. Nah, koinnya sudah seharga 34 juta. Kemarin kan sempat turun nih teman-teman ya. Di harga 32 juta kan dia sempat turun. Lalu saya beli, cicil, dapatlah satu koin. Dan sekarang telah sampai ke 34 juta. Kemarin tuh yang paling tingginya nih 40 juta teman-teman untuk satu koinnya. Nah, setelah itu koinnya naik. Saya sempat menyesal. Aduh, ini sudah 40 juta nih. Harga koinnya kemarin nih sudah 40 juta. Wah, ini sih saya ketinggalan jauh nih dengan kereta yang orang-orang udah berangkat di 2020 kemarin teman-teman. Saya ketinggalan jauh dan ya udahlah, saya pasrah sajalah. Akhirnya enggak berapa lama kemarin nih pasarnya turun semua, pasar dari Bitcoin juga turun, jadi dampak ke lain turun semua. Nah, kesempatan saya beli kemarin 32 juta. Tapi kemarin tidak salah saya ini sempat turun ke 28 atau 26 juta ya. Tapi saya tidak beli teman-teman. Itu sih saya agak nyesalnya di situ kan. Tapi saya lihat dari YouTuber lain juga gitu ya. Baca-baca juga kalau Ethereum ini tidak akan turun jauh ke bawah lagi gitu teman-teman. Tapi di sini saya adalah investasi jangka panjang teman-teman, investor jangka panjang. Jadi saya tidak mikir besok harganya akan turun, saya tidak akan jual atau beli gitu ya. Tapi saya tetap saya tahan untuk jangka panjang. Tapi itu adalah koin-koin pilihan saya di sini teman-teman. Nah, di favorit ini adalah koin-koin pilihan saya. Nah, jika kita lihat di koin ada ini teman-teman, koin Cardano namanya. Nah, jadi pada saat kalau tidak salah saya tahun 2020 kemarin atau tahun 2020 kemarin atau Januari 2021 kemarin teman-teman. Ini harganya sempat di harga Rp1.000 ya teman-teman. Harga Rp1.000. Kita coba cek dulu riwayatnya teman-teman. Pokoknya kalau tidak salah saya dia sempat di harga, nah ini harga 2000-an. Nah ini kalau kita ke bawah lagi nih, coba kita lihat ya, kita lihat, perhatikan. Nah, ini koin ini sempat di harga di tahun 2020 nih. Nah, tahun 2020
itu bulan Maret sampai November menjelang 2021 sebelum meroket naik. Nah, kalau kalian lihat ini meroket naik nih teman-teman. Dia dari sini langsung pump naik ke atas. Nah, ini luar biasa, kenaikannya luar biasa teman-teman, sangat tinggi. Nah, jadi di saat tahun 2021 bulan Januari kemarin, ini harganya sempat di ribuan nih kalau kalian perhatikan di pojok sini nih teman-teman. Ini pojok sini nih. Ini harganya sempat ribuan. Sebenarnya Rp1.000. Nah, itu Rp1.024. Nah, harganya sempat di situ. Jadi saya waktu itu saya lihat harganya seribuan. Saya ndak beli teman-teman. Karena kenapa saya ndak beli? Karena saya baru tahu manfaat Cardano ini apa gitu. Jadi di situ saya belum beli teman-teman. Saya belum beli. Jadi ya saya termasuk ketinggalan juga. Kalau mungkin saya beli di sini, saya beli dengan ya kalau misalnya 1 juta lah gitu kan, 1 juta. Terus dia naik ke 10.000, itu mungkin uang saya udah 10 jutaan gitu kali teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu gitu ya. Di situ saya sempat menyesal dan koinnya sudah naik. Nah, pada saat dia naik seperti inilah saya baru beli teman-teman. Di sini saya penyesalan juga, pada saat dia sudah di sini saya baru beli gitu. Sedangkan orang-orang yang masuk di sini, orang-orang yang sudah masuk ke dalam kereta di tahun 2021, di awal 2021, mereka sudah masuk kereta, mereka sudah berangkat, sudah naik ke bulan ibaratnya ya. Kalau di kripto tuh to the moon gitu. Nah, sudah naik ke bulan, sudah berangkat, sudah meroket mereka. Nah, dia udah naik, di sini saya baru beli teman-teman. Penyesalannya di situ, saya baru beli, saya baru masuk di bulan 4. Ini bulan 4 nih. Ini kalau kalian lihat di bawah ini bulan 4. Nah, saya masuk di bulan 4, sekitaran bulan 4 di situ saya beli koin-koinnya, saya borong gitu ya. Nah, di situ saya ada penyesalan, tapi penyesalan saya yakin penyesalan saya tidak akan sesesal gimana. Karena kalau kalian lihat sejarahnya, ini baru permulaan teman-teman. Dan koin Cardano ini punya project besar ke depan. Dan mereka juga punya kerjasama yang banyak gitu teman-teman. Projectnya akan besar ke depan dan banyak orang bilang, termasuk dari Cardano sendiri, mereka ingin menyaingi Ethereum yang saya kasih lihat tadi yang 34 juta gitu ya. Nah, itu Cardano ini akan menyaingi Ethereum nih teman-teman, karena ya mereka juga mempunyai project yang bagus gitu. Project yang kurang lebih sama tapi lebih bagus katanya dari Ethereum teman-teman. Nah, di sini saya mulai investasi, saya borong saja, tidak masalah. Saya pasti tidak akan nyesal gitu. Suatu saat nanti di tahun-tahun ke depan saya tidak akan nyesal. Kenapa saya beli di harga yang sekarang gitu. Kayak seperti dulu lah, kalau kalian tahu, cryptocurrency ini kan, Bitcoin ini sempat diremehkan gitu, Kenapa sih belinya di harga, kan nih sempat ada nih orang beli di harganya 100 juta kan. Nah, kemarin kan sempat naik 100 juta itu tuh pas awal-awal Bitcoin ini naik ke 100 juta. Itu ada orang yang belinya gitu kan, ada orang yang belinya. Tapi ya banyak yang nanya juga, mungkin bilang orang ini tolol atau gimana, kenapa beli dari 100 juta gitu ya. Kenapa udah tinggi baru beli. Sebenarnya itu masih rendah sekali teman-teman. Sebenarnya 100 juta kemarin itu masih rendah sekali gitu. Dan lihat sekarang harganya sudah 500 juta gitu ya. Jadi bersyukurlah yang beli di harga 100 juta kemarin. Mereka udah profitnya 400 juta. Nah, lumayan kan profitnya 400 juta mereka beli. Padahal kemarin tuh harga terakhir dan harga tertingginya Bitcoin itu 100 juta lebih teman-teman. Dan banyak juga yang cut loss, yang udah profit itu cut loss, tarik profitnya, dan juga ada yang pertahanin. Nah, bersyukurlah yang pertahanin sampai sekarang gitu. Mereka udah untung miliaran, bahkan bisa sampai triliun gitu teman-teman. Karena yang borong-borong Bitcoin dari harganya masih 50 jutaan, itu yang udah borong-borong, yang masih tahan sampai sekarang, itu mereka pasti udah ya bisa dibilang kaya raya teman-teman.
Nah, dan juga pada saat kalian ingin investasi, saya saranin gunakan uang dingin ya. Gunakan uang dingin. Misalnya nih kalian punya gaji gitu kan, punya gaji 4 juta atau 1 juta atau 2 juta. Nah, usahakan sisihkan 400 atau 500 ribu. Pokoknya uang dingin ya, uang yang siap hilang juga gitu. Investasi ini kita tidak bisa harapkan uang kita tuh selalu bertumbuh di situ. Tapi kalau kalian pertahanin, ini pasti uang kalian akan selalu bertumbuh teman-teman. Karena saya juga sistemnya gunakan sistem jangka panjang. Kalau bisa cryptocurrency saya ini saya wariskan ke anak cucu saya nanti gitu ya. Kalau saya udah tua gitu teman-teman. Jadi tidak akan saya jual ini. Saya dalam arti aset kekayaan saya itu di cryptocurrency. Kenapa saya yakin? Karena ini adalah masa depan teman-teman. Yang kereta-kereta baru berangkat kemarin itu adalah kereta-kereta yang pertama kali muncul gitu. Dalam arti kereta itu adalah kereta uap teman-teman, kereta uap sebelum kereta roket atau kereta yang melesat lebih cepat itu muncul di masa depan nanti gitu. Jadi saya termasuk masuk ke dalam kereta yang bertenaga uap gitu ya. Artinya kereta jadul zaman dulu gitu teman-teman. Nah, sebelum suatu saat nanti muncullah kereta super cepat, yang kalian tahu itu kereta ada super cepat itu. Kereta yang tidak menggunakan tenaga uap lagi. Nah, itu maksud saya. Nah, suatu saat nanti cryptocurrency ini akan menjadi aset masa depan. Mungkin bukan lagi tanah, karena tanah suatu saat nanti pun akan habis dibeli orang semua gitu ya, dipertahanin orang semua. Tapi cryptocurrency inilah adalah aset yang menggantikan semuanya nanti teman-teman. Pembayaran atau kita simpan uang kita. Dan jujur saya tidak lagi simpan uang di bank. Mungkin saya simpan uang di bank itu cuma untuk transaksi saya gitu ya, untuk keperluan sehari-hari, untuk belanja kebutuhan sehari-hari. Tapi tidak saya simpan ke bank lagi. Misalnya nih, saya simpan ke bank itu harganya saya simpan uang di bank 20 juta gitu teman-teman. Atau ginilah, kita lihat Ethereum ya. Mana Ethereum ini? Misalnya nih, kita di Ethereum kan saya punya uang 34 juta gitu kan, ataupun saya kemarin punya uang 32 juta kan. Nah, saya simpannya di bank nih misalnya. Saya punya 32 juta, saya simpan di bank. Saya tunggu sampai berapa bulan pun ya uangnya tetap di situ-situ ya teman-teman, tetap di 32 juta itu gitu ya. Biarpun mungkin ada bunganya atau apa gitu, tapi tetap ya di situ-situ gitu terus. Dan ya kena potong sedikit-sedikit itu teman-teman. Dan juga terkena inflasi gitu ya. Nah, sedangkan coba kalau saya simpan 32 juta saya tarik semua dari bank, saya pindahkan ke cryptocurrency, ke Ethereum nih misalnya. Saya pindahkan ke Ethereum, saya beli semua koinnya. Bukan beli semua koinnya. Maksudnya saya masukkan 32 juta saya beli satu koinnya kemarin gitu ya. Ini kan satu koin nih. Nah, saya beli satu koinnya. Akhirnya secara tidak langsung uang saya bertambah 4 juta, profit 4 juta dari 32 juta. Jadi maksudnya profitnya 2 juta ya teman-teman. Nah, jadi 32 juta dia nih naik ke 34 koin Ethereum-nya. Dan saya dapat uangnya 2 juta gitu ya. Nah, itulah sistem investasi teman-teman. Jadi ya kalau kalian simpan di bank pun ya pikir-pikir juga gitu. Tapi boleh sih kalau mau simpan di bank, mungkin tak ada dana darurat atau gimana. Karena di sini kita harus gunakan uang dingin. Di cryptocurrency kita harus gunakan uang dingin. Uangnya siap hilang, bukan uang kebutuhan. Bukan uang kebutuhan dapur, kebutuhan sakit atau apapun, itu bukan. Tapi benar-benar uang dingin. Uang kalau yang mungkin dalam arti dia menyusut, dia turun, itu kalian tidak akan takut gitu. Karena di cryptocurrency ini yang saya ketahui sekarang itu kita bukan melihat nominal berapa banyak uang kita di sini. Ini kan estimasi aset nih. Nah, ini uang saya teman-teman. Nah, bukan berarti berapa banyak sih aset kita di sini gitu ya. Tapi berapa banyak koin yang kita pegang gitu. Berapa banyak koin yang kita miliki teman-teman. Disitulah sumber kekayaan kita yang sebenarnya gitu teman-teman. Nah, seperti BNB ini
Dan dia sempat turun kemarin 3 jutaan, 4 jutaan. Saya langsung borong juga teman-teman. Nah, masih banyak sih isu-isu tentang BNB, tapi semoga lah baik-baik saja. Ya itu teman-teman, mungkin video kita sampai sini dulu. Saya jelaskan ke semuanya, semoga kalian bisa memahaminya. Dan harapan saya ke teman-teman semua, ya nonton video ini sampai habis. Jangan cuma nonton gitu ya, tapi mulailah kalian take action gitu. Karena kenapa? Jangan sampai kalian ketinggalan kereta berikutnya teman-teman. Kereta berikutnya saya kurang tahu di tahun berapa, tapi dengar saya itu di tahun 2024 itu mulai nge-push lagi ke atas teman-teman. Tapi di sini masih nge-push ke atas sih, cuma masih bertahan gitu, masih pelan-pelan, masih naik turun tapi bertahan naik ke atas. Nah, di tahun 2024 ke atas itu sudah nge-push ke atas teman-teman. Sudah makin meledak lagi gitu. Nah, jadi pesan saya jangan cuma nonton, tapi mulailah teman-teman. Di sini tidak perlu minta kalian deposit uang berapa banyak sih, tapi kalian depositkan 100.000 pun atau 10.000 pun kalau tidak salah saya sudah bisa di sini. Nah, untuk cara depositnya kalian bisa juga nonton video YouTube lain, cara deposit di Indodax, cara withdraw di Indodax. Nah, itu semua udah ada di YouTube, tinggal kalian cari. Usahakan untuk mandiri ya teman-teman, pasti dapat kok gitu. Nah, ini harapan saya, semoga kalian mulai investasi dari sekarang. Kalau kalian nunggu kalian kaya atau banyak duit gitu ya, misalnya lah ini ya, kayak token Nomi ini ya, misalnya dia sekarang kan 1.300 ya. Nah, sekarang dia 1.300 ini harga koinnya. Nah, pada saat kalian yang sekarang udah masuk tapi kalian belum ada duit untuk mau depositkan 1 juta atau 2 juta, atau kalian masih nunggu punya uang banyak baru deposit. Nah, itu jangan, karena pada saat kalian udah banyak duit nanti, mungkin di 5 atau 6 bulan ke depan kalian udah ada duit, terus duitnya tuh banyak gitu, duitnya udah ada 3 jutaan di berapa bulan ke depan kalian udah ada duit 3 jutaan, terus kalian mau beli koin ini. Nah, koin ini sudah harganya 10 ribuan gitu. Padahal kalau kalian beli cicil dari hari ini, misalnya ya, kalian beli dari hari ini, cicil terus. Nah, koinnya naik ke 10.000 beberapa bulan ke depan, kalian udah untung berkali lipat teman-teman. Kalau kalian ketahui, kalian udah untung berkali lipat ketimbang kalian masuk pada saat koinnya udah 10.000 harganya. Ini bukan rekomendasi saya ya, bukan rekomendasi koin saya, tapi rekomendasi koin saya ada di sini teman-teman. Di favorit ini ada BTC, TEN, ada AOA ini AOA ini kata saya kedengarannya ini mau hancur teman-teman. AOA ini proyeknya udah enggak apa ya, yang saya dengar sih udah pada mau hancur katanya, tapi saya belum tahu juga ya. Jangan dengarkan opini saya yang ini tentang koin ini. Nah, terus ada BNB, BTT, Dogecoin, IM, Ethereum. Nah, ini masih banyak juga teman-teman. Ada 18 koin favorit saya. Nah, itu teman-teman, semoga ini bermanfaat ya untuk kalian semua. Ya, kalau saran saya sih lebih baik mulai dari sekarang teman-teman. Nggak usah nunggu besok-besok, terus nggak usah nunggu mungkin kalau ada kawan kalian yang investasi duluan gini ya, terus kalian ini cuma perhatiin. Nah, nggak usah nunggu dia udah jadi orang kaya baru kalian nyusul gitu teman-teman. Jangan, kalau bisa sama-sama jadi orang kaya gitu, sama-sama mulai dari sekarang gitu ya. Itu yang saya maksud teman-teman. Oke. Ya, mungkin video kita sampai sini. Tetap semangat buat kalian dalam berinvestasi dan semakin bijak untuk tahu keuangan tentang masa depan dan sebagainya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Kita akan lanjutkan juga dengan video-video tentang trading lagi. Ini hanya sekedar nasihat saya, saran saya untuk teman-teman semua. Belajarlah kalian melek dengan keuangan zaman sekarang untuk masa depan kalian gitu. Oke, sampai jumpa. Saya Petra Nanda M. Salam profit konsisten dan jangan lupa bersyukur dan selalu berbagi ya teman-teman. Bye-bye, sampai jumpa.